Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya sendiri, Putri Wirdawati, dan rekan saya, Rerin Aminah. Kami akan menjelaskan tentang hukum perikatan. Pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu dan pihak yang lainnya berkewajiban atas sesuatu. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara 2 orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Dasar hukum perikatan adalah itu berdasarkan KUH Perdata terdapat 3 sumber sebagai berikut. Yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan yang timbul di undang-undang. Yang ketiga, perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum atau unrechtstake dan perwakilan sukarela atau zaakwaarneming. Sumber perikatan berdasarkan undang-undang. Yang pertama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perikatan pasal 1233 KUH Perdata. Yang kedua, persetujuan itu terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata. Yang ketiga itu ada undang-undang, itu pada pasal 1352 KUH Perdata. Azas-azas dalam hukum perikatan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, azas kebebasan berkontral. Yang kedua, azas konsensualisme. Yang ketiga, azas kepastian hukum. Yang keempat, azas iktikat baik atau good faith. Yang kelima, azas kepribadian atau personality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rerin Aminah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Wirdawati. Macam-macam hukum perikatan. Ada 3 macam-macam hukum perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada syarat tertentu. Yang kedua, perikatan dengan ketepatan waktu, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada waktu tertentu atau dengan peristiwa tertentu yang pasti terjadi. Yang ketiga, perikatan tanggung-menanggung atau tanggung-lenteng, yaitu para pihak dalam perjanjian terdiri dari 1 orang pihak yang satu dan 1 orang pihak yang lain. Akan tetapi, sering terjadi salah satu pihak atau kedua belah pihak terdiri dari lebih dari 1 orang. Selanjutnya, syarat syah hukum perikatan. Yang pertama, objeknya harus tertentu. Yang kedua, objeknya harus diperbolehkan. Yang ketiga, objeknya dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, objeknya harus mungkin. Selanjutnya, sifat hukum perikatan. Hukum perikatan bersifat konsensual, artinya ketika kata sepakat telah dicapai oleh masing-masing pihak, perjanjian tersebut bersifat mungkin, mengikat, dan dapat dipenuhi dengan tanggung jawab. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan dari persetujuan, perikatan, perjanjian, dan kontrak. Persetujuan adalah suatu perbuatan di mana 1 orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 orang lain atau lebih. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 orang atau 2 pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Kontrak. Menurut Black Law Dictionary,
diartikan sebagai suatu perjanjian. Ada dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.